Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati teman-teman guru SD Negeri Lahir 2, terima kasih karena sudah berkenan hadir dalam acara rapat untuk menggali aset-aset dalam sekolah kita. Ya, tujuannya ya kali ini agar kita mengetahui atau dapat mengidentifikasi semua aset atau kekuatan, ya, aset apa kekuatan yang ada di sekolah kita, yang nantinya akan kita petakan menjadi 7 model utama, yaitu nantinya jadi setelah kita menggali aset, oh yang kita punya itu apa, ya akan kita kelompok-kelompokkan, letakkan itu ke dalam sebuah 7 model, yaitu yang pertama nanti itu modal manusia, yang kedua yaitu modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, yang ketujuh modal agama. Nah, pada kesempatan rapat ini ya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga nantinya dalam menggali aset dan pemetaannya ini sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya saya akan dibantu notulis oleh teman kita yaitu Bu Puji. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu ya, di sini memetakan aset. Nanti saya teman-teman hanya minta pendapatnya, ya. Usul misalnya ini di sekolah kita menurut pendapatnya Bu Yani itu kita punya apa, gitu Bu. Jadi tadi nanti kan dipetakan 7 model tadi ya, sudah ada gambaran ini Bu atau terlalu cepat tadi menjelaskannya. Jadi model manusia, ya misalnya contoh yang kita punya itu berarti kalau manusia kan menurut pendapat Bu Yani apa? Kalau dipetakan ke dalam model sosial ya itu jaringan kita dengan sosial ya, dengan sekolah kita itu sudah punya kekuatan mengenai sosial itu apa. Terus yang saya tekankan tadi mesti yang menjadi tanda tanya itu model politik ya. Sekolah kok ada model politik ya, yang dimaksud di sini bukan politik secara demokratis, namun ya politik yang contohnya itu misalnya kepala sekolah mempunyai kebijakan atau sebuah MOU itu termasuk dalam komunitas kita itu masuk ke dalam model politik gitu. Yang selanjutnya ini berkenan dari guru kelas 1 yaitu Bu Ipa, saya persilahkan untuk mengutarakan pendapatnya aset yang kita punya. Mungkin yang sudah disebutkan sudah banyak dan mungkin ini yang belum disebutkan seperti tenaga pendidik, seperti ini yang baru saja melancarkan aktivitasnya seperti guru penggerak, terus untuk guru-guru pembimbing yang lain seperti ekstrakurikuler, bana, tari, terus apalagi ya, pramuka, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Buning, Bu Yani tadi selaku guru kelas 4, sekarang dari Buning selaku guru kelas 3, dipersilahkan. Menurut Buning itu kita mempunyai aset terutama yang kekuatan kita apa? Kalau menurut saya kebun itu kan ya, bisa dimanfaatkan ya, untuk praktek anak-anak. Ya, kebun manfaat untuk praktek. Terus ayo Bu, Seperti kolam ikan kan sudah kolam ada. ikan, ya, kebun kolam ikan. Ya itu saja dulu. Bu Yani, pendapat Bu Yani dari guru kelas 4. Tidak langsung dipetakan dulu, tidak apa-apa Bu. Maksudnya menurut pendapat Bu Yani itu kekayaan sekolah kita itu punya apa saja gitu ya. Kekayaan di sekolah kita Ya. ya, termasuk aset itu kan, termasuk seperti perpustakaan itu Ya, termasuk jadi aset. perpustakaan ya. Oh, di sini kan
Saya tambahkan lagi agar tidak bingung, kita sekolah itu ibaratnya kan sebuah ekosistem ya. Ada faktor yang hidup dan ada faktor yang hidup. Semuanya itu termasuk modal Bu. Jadi tidak hanya yang hidup saja. Jadi yang tak hidup juga ikut ya. Ya, gitu. Aset yang dimiliki oleh sekolah kita SD Lahar 2 diantaranya internet, bisa dimanfaatkan oleh guru, bisa dimanfaatkan oleh siswa, bisa mengakses dari lingkungan luar, menggali informasi, juga bisa dimanfaatkan untuk ANBK dan macam-macam yang lain. Dari guru kelas 6, saya persilakan Bu Puji untuk mengutarakan pendapatnya tentang aset. Nah, kebetulan ini Bu Puji kelas 6 ini adalah bagian petugas aset dari sekolah kami. Ya, terima kasih. Kalau aset yang dimiliki sekolah kita yang bisa saya sebutkan, yang pertama yaitu kita punya sound system, itu untuk menunjang setiap pagi anak-anak tadarus. Yang kedua ada alat peraga untuk menunjang setiap kelas dalam pembelajaran seperti global, kit matematika, IPA-nya, kemudian WC untuk anak ke kamar kecil ya. Terus keuangan, BOS, ya, kita membutuhkan keuangan untuk operasional sekolah. Kemudian siswa yang berprestasi, jadi siswa berprestasi menurut saya itu merupakan sesuatu aset. Kalau menurut saya itu masuk aset manusia, betul ya? Betul. Yang terakhir yang bisa saya sebutkan yaitu gedung bangunan tanah. Gedung bangunan ya, tanah tidak milik sekolah, bangunan kelas, bangunan kantor, dan bangunan perpustakaan. Itu yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara. Yang selanjutnya ini dari guru agama ya, saya persilakan Pak Sunati. Ya, terima kasih Bu Farah. Untuk kaitannya aset yang dimiliki sekolah ini sebetulnya banyak sekali gitu. Ya. Tapi karena saya sebagai guru agama, saya ingin mencontohkan musola. Musola ini sebagai tempat ibadah, sebagai sarana ibadah, sarana untuk praktek dan lain sebagainya kaitannya dengan keagamaan. Selain itu aset di sekolah ini juga masih ada. Selain itu UKS Bu. Nah, UKS itu juga termasuk aset, itu juga sangat penting kaitannya dengan UKS. Terima kasih Bu. Peralatan olahraga dan kesehatan yang dimiliki sekolah, peralatan kit atletik lengkap 1 set, bola voli, bola sepak, lapangan olahraga MOU dengan pemerintah desa, dan UKS MOU dengan puskesmas. Kali ini ya guru muatan lokal bahasa Inggris, saya persilakan Bu Istiana. Kekayaan di sekolah kita, sumber daya manusianya murid Ya. bisa ya Bu? Ya bisa Bu. Nah, murid, terus LCD untuk sarana. Ya LCD. Udah sementara itu aja. Dari pendapat tadi, kemudian kita petakan, ya, selanjutnya kita petakan ke dalam model manusia sosial, ya, ke dalam model manusia, kita petakan ke dalam model manusia. Dan kita petakan, kita berhasil ya. Teman-teman sudah tahu itu kekuatan dan aset sekolah. Semoga bisa digunakan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita ke depannya ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam rapat mengidentifikasi aset sekolah. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pengertian aset dalam komunitas. Tujuannya rapat ini Bu untuk mengetahui, mengidentifikasi aset atau kekuatan yang kita punya di SD kita Bu. Jadi nanti kita berdua ini Bu menggali, mengidentifikasi aset-aset yang kita punya. Lah, sekolah itu ibaratnya ekosistem Bu. Jadi ada sebuah ekosistem, ada faktor abiotik dan ada faktor biotik. Abiotik jadi yang tidak terlihat, seperti contoh halnya keuangan, apa itu Bu, dan faktor biotik. Nah, itu nanti setelah diidentifikasi nanti dipetakan ke dalam 7 modal utama Bu. Itu nanti ada modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama gitu Bu. Ini jadi saya mohon pendapat Ibu untuk berkenan memberikan pendapat tentang aset yang bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan kekuatan, mungkin untuk pendidikan atau dimanfaatkan ke yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan aset apa saja yang dimiliki SD Negeri Lahar 02. Di sini SD Negeri Lahar 02, yang pertama masalah gedung. SD Lahar 02 mempunyai gedung berapa Mbak? 7 lokal atau saat yang pertama itu adalah untuk lokal yang pertama itu kita katakan gedung A, itu untuk pembelajaran kelas 1 sampai kelas 3 ditambah laborat. Untuk yang kedua gedung B itu untuk pembelajaran kelas 4 sampai dengan kelas 6 ditambah ruang guru dan ruang komite. Lalu untuk gedung C adalah kantor kepala sekolah. Gedung D itu gedung perpustakaan. Lalu yang E itu adalah musola. Yang F berarti gedung UKS. Lalu untuk basic yang lain di sini SD Lahar 02 punya kebun sekolah dan punya taman sekolah, taman bunga dan kolam. Lalu untuk gapura itu SD 02 punya gapura yang masih model lama, model joglo. Adapun untuk IT, SD Lahar 02 itu punya laptop sebanyak 4 laptop. Kalau untuk NBK masih kurang dari cukup. Lalu punya komputer 1. Lalu untuk printer punya 2 yang masih bisa terpakai. Untuk peralatan misalnya pembelajaran, alat peraga itu tentunya sudah dikasih tahu oleh guru-guru bidangnya masing-masing. Ya, guru olahraga itu menangani alat peraga olahraga, di laborat semua ya, alat peraga untuk pembelajaran IPA, matematika, dan bahasa. Guru yaitu 6 guru kelas, 3 guru mapel, dan 1 kepala sekolah. Tenaga tendik punya 3, yaitu penjaga, terus pengurus perpustakaan, lalu OPS. Adapun untuk gurunya tadi semua sudah S1, tapi untuk tendik semua baru SMA. Lalu untuk kebijakan,
Di sini SD Lair 02 mempunyai kebijakan program. Yang pertama, sebelum masuk pembelajaran tiap pagi itu selama 30 menit siswa membaca tadarus. Dan kita bagi untuk anak yang piket. Setelah tadarus, siswa masuk kelas, sebelum pembelajaran membaca Asmaul Husna dan berdoa. Lalu untuk pulangnya, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada sholat berjamaah, di mana itu pelaksanaannya karena musolanya kecil, jadi hanya cukup satu kelas saja, jadi dibagi tiap kelas satu hari. Lalu untuk ekstrakurikuler yang dilaksanakan adalah pramuka, itu dilaksanakan tiap hari Jumat. Rebana tiap hari Senin. SSD hari Selasa. Sedangkan TPQ hari Sabtu. Lalu untuk seni tari dilaksanakan hari Rabu. Setelah pembelajaran kita rapat sejenak, ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, ya. Biar kamu tahu aset itu apa, Bu? Ya, kekayaannya yang kita punya ini apa di sekolah kita. Paham nanti? Nah, jadi nanti Bu Guru mohon pendapatnya, kalian berpendapat, ya. Tak deloki, tak ngerti sekolahanku ini punya apa, ya, dilihat. Ya, sekolahan saya ini punya apa, seperti itu. Ya. Jadi marilah langsung kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
saya hormati ibu-ibu wali murid dari kelas 2. Saya pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga ibu-ibu walaupun sesibuk apapun kerja masih meluangkan waktunya dalam acara rapat penggalian aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, tujuannya Bu, kenapa diadakan rapat ini? Agar wali murid itu mengetahui apa toh yang dimiliki sekolah itu menurut pendapat wali murid. Dan nanti acaranya yang pertama yaitu nanti kita penggalian Bu, menyebutkan, jangan diamati lingkungan sekolahan ini punya apa saja, disebutkan aja. Terus yang kedua nanti dipetakan, dipetakan itu masuk ke dalam 7 model utama. Jadi model, terus sebagai kekayaan, terus jadi model sekolah, model manusia, dipetakan dalam model manusia, model fisik, model sosial, terus ada model agama, model lingkungan, kemudian itu yang selanjutnya itu ada model sabuk upaya kedua, itu kan dua ya tadi ya Bu, berarti finansial Bu, model finansial, keuangan sama model politik nanti dipetakan. Jadi hasil penggalian ini yang Ibu sebutkan tadi, jadi nanti tekniknya saling mau masuk ditulis papan tulis mau gitu Nah ini saya menghargai ya, walaupun dari 16 wali murid yang hadir cuma 6 ibu ini tidak apa-apa mewakili karena kesibukan bekerja ini ibu karena ibu sudah meluangkan waktunya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Langsung saja ya Bu, kita langsung ke acara yang pertama. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu acara yang kedua yaitu penggalian pendapat dari ibu-ibu tentang aset yang dimiliki oleh sekolah. Ya Bu, langsung saja panjenengan amati ada apa saja di sekitar sekolah ini. Ya, perpustakaan, Bu, perpustakaan. Ini aja. Nyaut gitu aja. Ini apa? Kantin. Ini baik yang terlihat maupun tidak terlihat disebutkan aja Bu. Apa yang ini disebutkan sebutkan saja. Musola. Iya, musola. Tidak ada benar salah pokoknya ya. Langsung saja UKS ya. Oh iya, WC, Ruangan kelas Bu. ya, ruang kelas, taman, meja ya, meja kursi, meja kursi terus, ya. Almari, Ini fisik ya Bu, yang terlihat semua ya. Tempat parkir. Iya, parkir, kolam ya. Di depan itu banyak sekali ya Bu. Setiap kolam dan setiap dia masih ada ini Bu, di depan ini masih parkir kolam. Iya, tanaman ya Bu tadi ya. Tanaman. Tuh yang biasa panjenengan duduk atau menunggu itu Bu. Itu ya, itu kan juga termasuk aset ya. Terus anak-anak kalau bermain itu ya, mangkok utan itu ya, permainan mangkok utan ya Bu. Setuju ya, karena ini juga menjadi daya tarik Bu ketika PPDB itu juga bisa promosikan kalau istirahat nanti anak punya permainan gitu. Menjadi daya tarik ini juga. Ya Bu, apalagi mangkok utan. Ini yang fisik yang kelihatan ini, yuk menyebutkan yang tidak terlihat boleh keuangan. Nah itu dari kalau di itu ibu itu juga aset kalau paguyuban dengan akan memfasilitasi itu ya. Kalau outing class itu kalau kelas kan berarti event paguyuban ya Bu. Iuran dari paguyuban itu kan yang memberikan keuangannya
untuk pembelajaran itu loh, pembelajaran terbatas kan panjenengan yang itu berikan jadi iuran dari paguyuban. Terus apa? Sekiranya ini tanaman kan pasti kita punya lahan ini ya, yang di belakang ya, berarti kebun ya. Terus ya kantor yang sebelah ini kantor guru ya. Terus ada ya tadi ya kantor kepala sekolah ya, kantor kepala sekolah. Tahu mungkin ibu kerjasama sekolah itu kerjasama dari wali murid mengetahui kerjasama dengan apa? Anak-anak ngaji berarti sekolah kerjasama dengan TPQ ya bu ya, MOU dengan lembaga TPQ ya, MOU TPQ ya. Terus kalau setiap bulan anak-anak kan dicek kesehatannya, berarti kerjasama dengan ya puskesmas atau bidan desa ya. Terus lagi bu ya, pembelian ide, kemudian kan nanti dipetakan ke dalam 7 modal tadi ya bu. Nah berarti ke modal yang pertama dimasukkan ke dalam modal manusia. Nah modal manusia berarti kita punya modal manusia apa ini bu? Manusianya berarti menurut ibu berarti modal manusia di sekolah ini apa berarti? Modal manusia ya murid ya bu. Terus guru selain guru atahiyah, kepala sekolah. Nah terus dari ini ibu kan ya menjaga TU atau kalau di sekolah operator ya. Kita kan punya ini perpustakaan, berarti tenaga perpustakaan ya, ada ya. Masih ada yang lagi? Yang lain? Cukup? Pembelian ide, kemudian kan nanti dipetakan ke dalam 7 modal tadi ya bu. Nah berarti ke modal yang pertama dimasukkan ke dalam modal manusia. Nah modal manusia berarti kita punya modal manusia apa ini bu? Manusianya berarti menurut ibu berarti modal manusia di sekolah ini apa berarti? Modal manusia ya murid ya bu. Terus guru selain guru atahiyah, kepala sekolah. Nah terus dari ini ibu kan ya menjaga TU atau kalau di sekolah operator ya. Kita kan punya ini perpustakaan, berarti tenaga perpustakaan ya, ada ya. Masih ada yang lagi? Yang lain? Cukup? Nah, demikian bu acara dunia acara ya, dari penggalian aset kemudian sudah kita petakan ya. Dari acara hari ini kiranya cukup, kita akhiri dengan bacaan dan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih karena ibu semua telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam rapat ini. Semoga rapat ini kedepannya membawa manfaat. Panjenengan kan sekarang sudah tahu ya, berarti sekolahan ini baru punya ini loh kekurangannya. Dia harus segi positifnya, siapa tahu ada ide, sekolah kurang ini, biar ditambah ini, pembelajarannya lebih ini. Nah seperti itu, tujuannya seperti itu ya. Jadi dia mengetahui ada kurang dan lebihnya asetnya itu di mana untuk proses pembelajaran.
begitu. Nah, terima kasih sekali lagi. Ada dari saya pribadi, jika ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan di ibu semua, saya mohon maaf. Kita tutup bersama dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lahar 2, yang saya hormati tokoh masyarakat dari lingkungan Desa Lahar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Lahar 2, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid dari kelas 2, dan yang saya banggakan murid dari kelas 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi limpahan sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan rapat identifikasi aset SD Negeri Lahar 2 tahun 2023. Rapat ini diadakan karena berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Rapat ini diadakan karena berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati pada modul 3.2, yaitu pengelolaan aset berkaitan dengan sekolah. Jadi sudah sampai ke tahapan aksi nyata. Nah, dalam wujud aksi nyata ini, calon guru penggerak mengajak berbagai pihak dari tokoh masyarakat, wali murid, guru, serta kepala sekolah berkolaborasi bersama, duduk bersama untuk menyelaraskan aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah SD Negeri Lahar 2 untuk kemajuan, dimanfaatkan untuk kemajuan dalam pendidikan. Begitu Bapak Ibu yang tujuannya. Ini langsung sedikit ya pengangkat materi ya. Jadi dalam aset atau kekuatan atau sumber daya itu nanti kita golongkan, kita petakan ke dalam 7 aset. Okay. Yang pertama, yakni ke dalam modal manusia. Modal manusia yang termasuk, yang pengertiannya itu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan
sudah membayangkan ini berhubungan kaitannya dengan manusianya, ya, yang berada di lingkup SD Negeri Lahar 02. Selanjutnya ini ada modal sosial, ya. Modal sosial itu dimaknai sebagaimana norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Misalnya ini gurunya berperan ikut ke dalam organisasi apa, begitu kan sosial ya nanti ya masuknya. Jadi nanti mari kita saling sharing, memberikan pendapat ya. Model sosial sekolahan ini guru berperan kemana, anak sudah ikut misalnya mengikuti lomba kan sudah dijaring ini untuk model sosialnya nih Bapak Ibu. Sudah ada gambaran ini nanti Bapak Ibu untuk usulannya ya dalam model sosial ya. Nah, kita lanjut ke dalam model fisik. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Ibu dari undangan dari tokoh masyarakat ini perwakilan ya Bapak Ibu. Yang kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu model fisik. Nah, model fisik ini jelas ya, yaitu yang berupa bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Jadi kalau model fisik saya kira Bapak dan Ibu sudah tidak bingung ya ini nanti untuk menyamakan pendapatnya. Kemudian dilanjutkan ke dalam model alam ya, alamnya, lingkungannya ya, yang berkaitan dengan sekitar SD Negeri Lahar 2, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup ya. Model lingkungan terdiri dari bumi, udara ya, bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya ya. Jadi nanti sudah punya gambaran ini nanti ya model alam. Kemudian model budaya, ini model budaya dan agama. Ini agamanya tertutup ya, yaitu budaya merupakan kekayaan Indonesia, aset yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan karakter murid. Ya, budaya yang ada di lingkup sekolah atau kegiatan yang mencerminkan keagamaan, agama. Ya. Untuk model yang selanjutnya, model politik. Nah, ini Bu ya biasanya bingung. Model politik, sekolah kok berpolitik ya? Dimaksud di situ tidak politik yang itu demokratis itu ya, tapi model politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Ya, jadi tidak politik yang parpol seperti itu tidak ya. Nah, ini seperti itu loh, kita ber-MOU seperti itu. Jadi masuknya model politik. Ya, kita kan bekerja sama dengan dinas terkait. Ya. Kemudian model finansial, ya, ini jelas dukungan keuangan, ya, jelas finansial kan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Ya, dari paparan ini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu. Kita selanjutnya ke pemetaannya, ya, langsung ke pemetaannya. Ya. Mari bersama-sama ini saya persilahkan mohon pendapatnya ya, kita gali bersama ya, aset model manusia yang ada di SD Negeri Lahar 2. Jadi nanti tidak usah takut atau punya perasaan apa, ini kita sharing duduk bersama ya. Jadi nanti mohon berkenan pendapatnya ya. Saya persilahkan. Model manusia atau sumber daya manusianya di SD 2 ini, nah dari segi kompetensi
semua guru dan karyawan dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Kemudian juga komite, dari sisi komite juga orang-orang yang peduli terhadap pendidikan dan punya punya kemampuan dalam punya kemampuan dalam dunia pendidikan. Kemudian juga dari sisi masyarakatnya ini juga sudah pinter-pinter atau melek sangat sadar tentang pentingnya pendidikan, termasuk anak-anak juga motivasinya tinggi untuk belajar. Itu dari aset manusia ya. Untuk aset fisik ya, fisik mungkin yang terlihat seperti gedung kelas, terus perpustakaan, musola, terus fasilitas kesehatan SKS, kantin, WC, kamar mandi. Ini ada lagi yang mau menambahkan, monggo. Laboratorium dan ada satu lagi ruang komputer. Kepala sekolah dan ruang guru beda-beda. Ya, menurut saya kalau di sini itu seperti taman, pepohonan, taman di belakang sekolah itu juga ada. Ya, sudah cukup dari saya. Ada yang menambahkan? Model politik yaitu SD Lagua sudah mengadakan MOU dengan berbagai lembaga pendidikan yaitu TPB, terus TK, MTS dan SMP yang ada di Desa Lahar. Untuk dunia produksi kita MOU dengan produksi madu, ya, peternakan madu, peternakan lebah atau madu, lalu pembuatan gorong-gorong itu untuk produksi hanya itu saja. Lalu untuk penggunaan lapangan olahraga, SD Lagua belum punya lapangan olahraga, MOU dengan desa menggunakan lapangan sepak bola dan lapangan voli yang ada di Desa Lahar. Untuk soal agama, MOU dengan musola dan masjid yang ada di Desa Lahar. Itu saja masalah MOU SD Lagua 2. Dan untuk keamanan, ya, MOU dengan kepolisian. Lalu untuk kesehatan, MOU dengan puskesmas Logowo. Itu sekian saja untuk model politik yang di Desa Lahar. Dan untuk gurunya itu ikut PKK desa di desanya masing-masing. Dan itu saja. Jamaah membaca Asmaul Husna, tadarus sampai disambung ya. Membaca Al-Quran di musola-musola yang ada di Desa Lahar.
ya aset atau kekuatan atau sumber daya yang ada di SD Negeri Lahar 02. Kita selanjutnya nih kita baca bersama-sama kesimpulannya. Aset modal demikian Bapak Ibu dan anak ya, kita sudah mengidentifikasi bersama-sama aset atau modal yang dipunyai oleh SD Negeri Lahar 02. Nah, ini kita baca kesimpulan bersama-sama. Apabila masih perlu penambahan lagi ya, di sini kita dapatkan ya, dari seluruh unsur tadi sudah memberikan pendapatnya. Aset modal manusia SD Negeri Lahar 2, semua guru mempunyai kualitas pendidikan sesuai standar kompetensi, yaitu sudah sarjana. Selaras ini guys, setuju ya? Komite punya kompetensi dan kepedulian dalam kemajuan pendidikan. Orang tua murid peduli pendidikan. Tenaga kependidikan mempunyai 2 yang menangani perpustakaan dan operator. Masih ada lagi apa sudah cukup? Nah, cukup ya, sudah setuju. Lagi karena kita sudah urut dari awal, sudah memetakan bersama ya, kita tutup rapat identifikasi aset SD Negeri Lahar 2 ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Ibu semua dan anak-anakku kelas 2 yang telah berkenan meluangkan waktunya hari ini untuk kita duduk bersama, sharing bersama untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang ada di SD Negeri Lahar 02 ini. Semoga bermanfaat untuk pendidikan di SD Negeri Lahar 02 ini. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Apabila ada tingkah laku maupun perkataan dalam rapat ini, saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.